Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di virtual talk kali ini. Ya, di virtual talk kali ini kita kedatangan tamu spesial jauh di barat sana dari Yogyakarta. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang kenal, yang sering sudah ikut acara-acara SRC di nasional ataupun regional biasanya sih sudah kenal dengan tamu kita kali ini karena beliau ini sering sekali muncul di beberapa event penting SRC. Di Jakarta mungkin kita juga kenal, pernah kelihatan di Semarang mungkin juga pernah ketemu kemarin. Nah, mungkin kali ini saya langsung saja minta beliau untuk memperkenalkan diri. Silahkan Ibu, selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semua, selamat sore dan terima kasih sekali undangannya kali ini luar biasa sekali. Saya nggak nyangka bisa seperti ini, bahwa di COVID-19 kayak gini, pandemi COVID-19 ternyata bukan menjadi halangan, namun bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti di mana kita bisa saling bertemu satu sama lain. Walaupun jaraknya itu jauh ya, saling bertukar pikiran gitu, menambah saling keakraban. Kalau boleh tahu Bu, namanya siapa dan dari SRC mana, dari kota mana, biar sama-sama kenal semua nih. Oh iya, saya Sukmawati dari SRC ACDC. ACDC itu ada kepanjangannya loh, asal cekatan dapat cuan. Gimana Bu? Dari Yogyakarta, asal cekatan dapat cuan. Iya. ACDC, asal cekatan dapat cuan. Jadi kalau misalnya orang kerja itu lambat, tidak cekatan, itu bocuan, artinya tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Oh, meaningful banget ya Bu, artinya. Yes. Ada doanya juga. Kalau boleh tahu nih Bu, jadi biar kita sama-sama bisa belajar dengan sejarahnya SRC ACDC. Kalau boleh cerita, awal mulanya ACDC itu dulu seperti apa sih Bu? Mulai dari kapan? Bagaimana merintisnya? Oke, kebetulan ini saya ada gambarnya juga, fotonya ya di zaman dulu ACDC. Nah, bisa kelihatan enggak ya? Kelihatan. Nah, ini ya. Ini 5R. Ribet, ruwet, rusak, reget, rindang, banyak gantungannya. Ini 5R ya. Jadi yang dulu itu tahun 86 saya buka toko awalnya. Ya, tidak mengetahui konsep yang benar. Lalu saya berusaha untuk bisa memperbaiki toko, tapi di sini nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang bisa diajak sharing gimana ya. Saya sesuka-sukanya aja, nggak tahu tentang kebersihan toko, menjaga kebersihan toko itu harus bagaimana, kita nggak tahu sama sekali, nggak ada pendampingannya, yang diajak sharing juga nggak ada. Jadi asal aja, belum memiliki konsep yang benar. Tahun 2011 saya ditawarkan dengan Sampurna. Awalnya saya menolak. Karena saya nggak yakin deh. Ini paling cuma dicat, semuanya dicat terus diorak-orak, habis itu pergi. Ternyata enggak ya. Ternyata luar biasa banget. Saya kalau ingat zaman dulu itu nangis rasanya. Waduh, begitu luar biasa ya. Nah, sekarang keadaan toko saya seperti ini setelah menjadi pembinaan. 5R juga, ringkes, rawat, resik, rajin, dan rapi. Sama-sama 5R tapi beda fungsinya. Sesuai dengan anjuran dari SRC ya Bu ya, RBT, rapi, bersih, terang. Itu ya, betul. Join SRC tahun 2011. 2011 ya. Kalau dulu sebelum join SRC dan tahun 2011 sudah join SRC itu ada perubahan apa sih Bu? Baik dari tokonya, dan kan kalau kita ngomong masalah bisnis kan ujung-ujungnya duit ya. Dari keuntungannya ada perubahan sih dari sebelum dan setelah join? Banyak ya. Banyak. Customer itu banyak yang
terpesona dengan penampilannya ACDC yang wow luar biasa. Sekarang ada supermarket baru gitu, minimarket baru gitu. Tapi apa ini logonya kok seperti ini, merah putih abu-abu. Nah, saya sadar sebagai SRC itu menyampaikan benar SRC itu apa ya, seperti ini binaan dari Sampurna, bahwa kita dibina dari Sampurna untuk menambah perbaikan untuk toko retail ke depannya dan selalu menjadi lebih baik. Yang perlu kita sadari, kita itu berada dalam satu komunitas yang tepat. Selalu diajarkan dari Sampurna, setiap tahunnya itu selalu berubah jadi lebih baik. Dari awal pertama itu penataan, groupingnya harus bagus, groupingnya harus benar. Lalu yang kedua RBT lewat, terus tahun berikutnya pemberdayaan UKM ya, terus lewat lagi, terus saya yakin kedepannya pun akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi pastinya. Kan kalau SRC ACDC ini sudah join di SRC itu selama 9 tahun, Bu. Pertanyaan saya, kan kalau 9 tahun itu istilahnya sudah betah, nggih. Sudah betah, sudah nyaman, berarti merasakan poin positifnya. Nah, sebenarnya itu banyak sekali anggota SRC yang ada di Indonesia ini, ternyata itu kok belum bisa mengambil sisi positifnya dari SRC sih, Bu. Nah, kalau menurut jenengan itu kurangnya di mana? Dari teman-teman kok belum bisa ngikuti, itu kendalanya kayak apa sih menurut jenengan? Ya, mungkin karena kurang aktifnya dia kan sekarang tuh ada di Sampurna itu ngadain di SRC itu ada paguyuban ya, yang masing-masing itu dibentuk satu paguyuban berapa orang, itu kan fungsinya untuk memudahkan mereka itu bisa memahami program yang disampaikan dan juga bisa sharing pada saat paguyuban. Nah, mungkin mereka kurang aktifnya di dalam paguyuban itu atau kurang beraninya menyampaikan sesuatu, keinginan sesuatu. Jadi kalau sudah kebentuk di dalam SRC itu harus berani. Mentalnya pasti kebentuk kalau sudah masuk di SRC, kuat dan hebat dan kompak. Jadi harusnya kalau sudah nyemplung ya nyemplung sekalian, basah aja gitu, Bu ya. Iya, malah jadi bagus. Betul. Kalau nyemplung cuma sebentar asal-asal ya lewat gitu ya, hasilnya ya lewat gitu aja, stagnan di tempat, begitu-begitu aja gitu. Oke, Bu, ini ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman, kan karena biar ini acaranya bisa rapi, pertanyaannya diwakilkan ke saya, enggak apa-apa ya, tak bacakan. Ini dari teman-teman SRC Aurasel Pare, SRC Warung Joyo Nglegok Blitar. Ini kebanyakan hampir sama pertanyaannya, karena beberapa teman-teman ini mengalami kegelisahan yang sama. Pertanyaan itu seperti ini: apa yang dilakukan dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini di toko SRC, Bu? Kalau di ACDC itu ngadepinya seperti apa? Apakah ada kendala? Mengatasi kendalanya seperti apa? Monggo. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Ibu semuanya. Semua kita mengalami ya yang namanya pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya, cara menghadapinya? Mau enggak mau itu namanya new normal itu pasti berjalan ya menghampiri kita. Yang satu tipsnya itu saya memiliki 4 tips saja, nanti bisa dikembangkan masing-masing ya. Satu, tetap optimis. Kita harus tetap optimis. Jadi hendaknya pandemi ini menjadi bahan bakar untuk menjadi suatu pijakan untuk mendatangkan satu kebaikan ya. Lalu menggali potensi kita yang terpendam. Nah, kayak Bapak Ibu itu yang selama ini jualan nggak ada pandemi ini tentu merasakan nggak sadar bahwa kita itu sebetulnya ada potensi, ada hal-hal yang bisa dikerjakan lebih. Namun kita sibuk di toko. Nah, pada saatnya ada pandemi seperti ini kita gali-gali, menggali potensi. Ternyata kita
memiliki keahlian. Nah, keahlian ini bila diusahakan, dihasilkan menjadi sesuatu hasil dan bisa dijual di toko kita akan menambah omset, bukan? Dan yang paling penting adalah yakinlah bahwa kita ada keamanan, ada kemauan, dan pasti bisa akan menjadi sukses. Yakin, seperti gini, misalnya contohnya, kita kalau sebelum buka toko, kan pasti dandan dulu nih bercermin. Katakan sama cermin, saya mau, saya bisa, pasti sukses. Bapak Ibu bisa katakan bersama-sama, saya mau, saya bisa, pasti sukses. Nah, seperti itu ya. Jadi itu mempengaruhi jiwa kita untuk tetap semangat, ya. Itu yang pertama, tetap optimis. Lalu yang kedua, beradaptasi dengan situasi dalam keadaan new normal semua orang ngalami, bahkan di seluruh dunia ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Rubah strategi berpikir. Rubah strategi berpikir itu maksudnya menerima keadaan, menjalani protokol kesehatan. Kalau kita sebagai SRC pasti sudah paham banget yang namanya protokol kesehatan. Saya yakin paham dengan kedisiplinannya, terlatih dengan kedisiplinannya untuk bisa menggunakan masker, terus menyediakan tempat cuci, terus ada batasan-batasan di kasir, hand sanitizer, menyediakan, dan kira-kira 20 menit sekali harus cuci tangan dengan sabun yang benar. Dan juga bukan hanya itu saja, namun ada edukasi untuk karyawan. Karyawan itu harus benar-benar mengerti, paham benar tentang protokol kesehatan untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Supaya masyarakat konsumen itu yang datang ke toko kita itu tidak ragu lagi. Mereka yakin untuk keamanannya dan kesehatannya. Maka demikian toko kita tentu tidak akan menjadi sepi. Lalu yang ketiga, seni berkomunikasi. Nah, seni berkomunikasi itu bisa lewat media sosial. Sekarang banyak tuh ibu-ibu, anak-anak muda yang lewat status WA ya, terus lewat FB, lewat Instagram. Nah, yang perlu diketahui, bikin status iklan di media sosial itu adalah bahasa, menggunakan bahasa yang menyentuh emosional ya, supaya mereka lebih tertarik, dan lakukan postingkan lebih dari biasanya. Kalau misalnya 1 hari sekali atau 2 hari sekali, sekarang lakukan lebih. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa mengingat brandnya, barang yang kita jual, yang kita iklankan. Supaya juga mengingat SRC, dia akan teringat terus. Kalau melihat di medsosnya itu, oh kemarin SRC itu menawarkan program ini, promo ini, aku mau datang, mau ngambil. Nah, seperti itu, menggugah. Lalu kemudian tanggap terhadap kebutuhan konsumen. Kalau saat ini tuh konsumen yang dibutuhkan sih apa? Sembako, kita harus memenuhi sembako, jangan sampai telat, jangan sampai kehabisan, nanti akan mengecewakan konsumen. Dan juga apa? Pulsa ya, internet. Nah, itu maksimalkan lewat pojok bayar. Kita sudah difasilitasi sama Sampurna, pojok bayar yang bisa meningkatkan omsetnya dari toko kita tentunya ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, simbiosis mutualisme. Kita ingat pelajaran kelas 3 SD ya, simbiosis mutualisme itu adalah contohnya burung gagak dan kerbau. Itu pasti tahu ceritanya ya semua ya, kita dulu pernah mengalami di kelas 3 SD. Itu hubungan saling menguntungkan ya. Nah, aplikasinya apa untuk SRC? Itu jangan cuma menerima untungnya saja dari pelanggan. Pelanggan datang terus kita mendapatkan untung gitu. Jangan seperti itu. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita perlu pelayanan yang lebih, lakukan dengan kreatif. Do something creatively. Nah, caranya bagaimana? Naikkan dengan harga yang lebih murah dari biasanya. Jadi kita bikin promo yang lebih rendah, namun mendapatkan volume yang banyak. Maksudnya kita dengan memotong harga yang lebih murah dari biasanya, membuat promo yang lebih murah dari biasanya, namun kita mampu menawarkan promo-promo yang lain atau barang-barang yang lain supaya bisa terjual
lebih. Jadi volumenya akan meningkat. Nah, bisa jadi selain itu ada voucher diskon. Voucher diskon itu bisa macam-macam untuk belanja berikutnya. Nah, ini contohnya ya, voucher diskon. Voucher diskon saya tidak dipotongkan segera, namun dibelanjakan untuk hari berikutnya. Otomatis tujuannya apa? Mereka akan datang ke toko kita lagi. Namun kalau sekali sudah dipotong, mereka sudah pikirannya sudah lunas, sudah bebas gitu kan. Tapi kalau ada, ini untuk belanjaan yang akan datang, kita kasih tanggal dan stempel waktu dia berkunjung. Nah, ini contohnya, mereka akan berkunjung lagi. Ini triknya ya, salah satunya. Nah, terus ada banyak macam-macam promonya juga. Dan kalau Bapak Ibu pasti saya yakin lah promo-promo itu sudah fasih banget lah membuat promo ya, macam-macam promo berjangka, misalnya 1 atau 2 hari gitu ya. Lalu promo weekend ada banyak juga di seluruh toko-toko itu. Lalu promo berkah, nah, kita semua dalam program berkah ini bisa memberikan pembelian barang tertentu mendapatkan bonus kupon berkah 2, jangan banyak-banyak, 2 atau 3 gitu ya. Lalu promo aplikasi. Nah, promo aplikasi ini pun saya juga sudah bikin potongan harga. Misalnya gini, ini barang itu dijual potongan harga 2.000, ini saya tidak rugi karena ini saya dapat potongan juga dari supplier yang membawa aplikasi iOS RC dan scan barcode mendapat potongan 2.000. Ada banyak juga saya yang begini pakai selendang gini, ada yang 1.000, 1.500 ataupun 2.000. Jadi di sini ada bagi pelanggan itu terasa sekali benefitnya menggunakan aplikasi iOS RC. Tidak hanya sekedar mendapatkan kupon, namun bisa mendapatkan potongan gitu. Lalu satu lagi ada 2 jam saja, promo 2 jam saja. Itu saya lakukan di sini karena pada jam-jam sepi itu antara biasanya itu jam 12 sampai jam 3. Namun saya kasih 2 jam saja di toko saya antara jam 12 sampai jam 2. Nah, ini kasih barang yang betul-betul mereka butuhkan supaya mereka mengejar untuk datang di toko kita. Barang itu yang sedang dibutuhkan. Apa misalnya kayak hand sanitizer atau hand soap, nah itu dibikin promo. Dan kita juga jangan pasif ketika orang itu datang, katanya ada promo di 2 jam ya, gitu. Kita sambut, oh ya, selain ini juga ada ini, ada ini, ada ini. Jadi harus aktif ya, harus proaktif dengan pelanggan. Jadi otomatis dengan demikian mereka itu bisa belanja yang lebih. Nah, satu lagi yang menarik adalah promo paguyuban bersama. Ya, promo bersama paguyuban. Ini setiap minggu saya bikin promo satu paguyuban itu dengan satu promo yang sama. Ini kebetulan SRC karena bukan promo tapi pemberitahuan ada barang baru. Kalau biasanya sih ya produk sendiri ya. Kalau biasanya ini saya Nah, ini Floridina 2.500 gitu. Nah, ini bisa diganti-ganti. Nah, ini cuma pakai gerdus biasa. Jadi Bapak Ibu yang belum punya scan, enggak bisa desain seperti ini, bisa dengan sangat mudah dengan kardus bekas pun juga bisa. Nah, sangat murah. Pokoknya ada banyak macamnya kreativitas untuk bikin promo. Seperti itu yang sudah dilakukan di ACDC. Dan ini bukti berhasil karena di dalam promo paguyuban bersama itu tujuannya adalah mempersatukan antara SRC 1 dengan SRC yang lain. Mereka saling membutuhkan, saling bergerak, ada keaktifan juga di dalam grup. Nah, saling membantu juga. Ini pentingnya di dalam SRC ada keaktifan masing-masing anggota, masing-masing toko supaya bisa maju bersama seperti slogannya SRC ya, maju bersama 2020. Gitu. Bu, saya itu baru ngobrol sama jenengan itu ndak sampai 15 menit ya.
Tapi info Yes. yang sampean berikan itu loh Bu, ya ampun. Luar biasa sekali. Saya kira Terima. sebetulnya sama ya dengan yang lain ya. Enggak. Yang Kalau itu lain tadi pun banyak yang banyak banyak hebat. hal yang saya sendiri jujur belum belum pernah melakukan ya di situ. Nah, tapi ini terkait dengan pertanyaan beberapa teman-teman. Ada Ya, dari SRC Hikmah Mart Jajar. Kan tadi Ibu juga juga bilang kalau masalah promo. Nah, Mbak ya. Mbak Dina dari Hikmah Mart Jajar ini menanyakan, sebenarnya budget yang disiapkan untuk promo, kuis untuk pelanggan itu dan hadiah itu didapatnya dari mana? Bagaimana menyisihkannya itu strateginya gimana, Bu? Biar bisa dapat Ya, kalau promo. Ya. baik, baik, terima kasih. Kalau yang sering saya lakukan ini, promo bisa dapat murah, itu dapatnya dari supplier. Selama kita hubungan baik dengan supplier, makanya penting di dalam SRT kita menjaga nama baik, kita menjaga berbahasa yang baik, beretikat yang baik, akan dikenali sama supplier juga bahwa SRC itu hebatnya luar biasa, ownernya itu luar biasa, begitu solid dan juga mereka berperilaku baik dan konsisten dengan program yang diberikan. Ketika misalnya kayak program Unilever atau Indomaret atau memberikan satu program potongan harga sekian, maksimalkan, kita pergunakan program itu. Dan kan biasanya ada MD-nya nih masuk ke toko kita, mereka bisa ngecek, oh ternyata di promo juga. Nah, mereka bisa tahu dari situ. Dan juga ketika penjualan kita bagus, penjualan kita meningkat dengan adanya support potongan harga, kita pun juga bisa loh mengajukan ke supplier, saya minta bantuan dong untuk supportnya, apa itu berupa barang atau potongan harga lagi. Nah, itu pasti dikasih. Saya sering mendapat hadiah itu dari supplier. Dan hadiah itu juga saya berikan juga ke konsumen. Ini loh, mereka sudah belanja ini, tak foto nih barangmu hadiahnya, tak foto, tak kirimkan ke salesnya. Oh, berarti benar-benar tidak dijual, tapi untuk diberikan ke sana. Nah, seperti itu yang sudah saya lakukan. Tapi kalau dari, misalkan dari penghasilan dari SRC ACDC sendiri itu sengaja menyisihkan budget khusus enggak untuk promo atau untuk marketing, itu ada enggak budget seperti itu, Bu? Sebetulnya iya, tapi sebisa mungkin jangan dipakai. Oh. Sebisa mungkin kita ngambil dari yang lain. Iya. Winner-winnernya ya. Sebetulnya iya, ada budget. Jadi misalnya kita mendapat keuntungan sekian, itu sisihkanlah budget ini sekian persen untuk hal-hal yang tidak terduga terjadi, atau untuk sewaktu-waktu barang ini kok menurun tidak bisa keluar, kita berikan promo, seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita ambil dari penawaran dari sales itu, Bu, ya. Jadi keuntungan dari salesnya jangan dipakai buat sendiri, dibalikin ke konsumen dulu. Iya. Betul. Jadi yang simpanan kita, yang celengan tabungan kita sebetulnya menyisihkan untuk promo budgetnya itu simpan dulu, jangan diberikan. Kalau kita masih bisa minta. Toh kita sudah berusaha untuk menawarkan barangnya. Tanpa SPG, yang namanya SRC pasti berhasil. Barang apapun yang dititipkan di SRC pasti berhasil. Karena ownernya itu dengan semangat menawarkan, apalagi yang sudah bekerja sama dengan SRC ya. Luar biasa, mereka sampai kewalahan itu ngurusi SRC. Minta ini. Karena semua menawarkan produk semacam produk sendiri lah ya. Yang bekerja sama, saling membantu. Iya. Ada pertanyaan lagi, Bu. Dari Ibu Rohmawati di Nganjuk. Kan tadi juga sempat Bu Sukma cerita tentang hubungan atau kekompakan antar anggota paguyuban SRC di area SACDC. Bu Rohma ini tertarik ketika melihat di YouTube di toko Bu Sukma kok ada program promo bersama paguyuban tadi loh, Bu. Nah, tadi kan sempat menjenengan tunjukkan tadi ya. Nah, itu tuh proses bikinnya itu kayak gimana sih, Bu? Biar mungkin bisa diterapkan di paguyuban di sini.
Oke, proses bikinnya itu bikin apa? Bikin bannernya. Kesepakatannya dengan Oh, teman-teman. kesepakatannya. Ya. Yang pertama kita hubungan baik dengan di dalam paguyuban itu kan ada kelompok WA-nya ya. Ada kelompok WhatsApp WA itu, pergunakanlah dengan saling menyapa. Kalau misalnya ada orang yang diem aja gitu, mungkin malu-malu, apa sibuk, apa nggak suka, cobalah sekali-kali, karena ini dalam keadaan seperti ini ya, kita di rumah saja, jadi nggak mungkin ditengok. Kalau sudah normal nanti keadaannya, bolehlah sekali-kali kita tengok ke sana ada apa, gimana, atau mungkin ada kendala yang perlu dibenahi, ada perlu yang disaringkan, kita bantulah ya. Kalau misalnya bingung dengan keadaan kayak gini, bannernya itu cuma gampang sih, cuma gini, cuma diganti-ganti aja seperti tadi yang saya tunjukkan. Oh, yang penting kekompakan. Itu banner satu terus dibolong gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau kita supaya kalau kita ganti-ganti pengumuman tinggal masang lagi, nggak perlu bikin baru lagi ya. Nah ini kan SRC itu SRC apa? Ya. Paguyubannya nah apa? Ini paguyubannya namanya bukan apa. Nah inilah yang untuk mengikat anggota SRC 1 dengan yang lainnya gitu, supaya mereka aktif semua. Kalau aktif semua tentunya pasti maju bersama. Tapi kalau ada SRC yang misalnya cuma gitu-gitu aja, ya karena orang tersebut juga gitu-gitu aja, makanya juga nggak bisa maju. Coba kalau yang antusias, aku mau maju, gimana sih, tanya. Aku kok agak kesusahan cari ini, caranya gimana? Itu pasti SRC pasti saling membantu. Untuk komitmennya di SRC luar biasa. Dan barang-barangnya itu didapat dari mana gitu ya? Barang-barangnya itu dari mitra, dari mitra SRC. Kita kan belanja lewat Ayu SRC tuh, dari mitra. Cobalah kalau misalnya, ya di WS mitra Sampurna. Cobalah kita nego. Untuk ke mitranya minta potongan harga yang lebih guna untuk membuat satu basar, satu paguyuban. Nanti serempak satu paguyuban itu dengan barang yang sama. Cobalah diawali dengan itu dulu. Awalnya saya juga seperti itu. Saya nego ke mitra, minta potongan harga, tekanan harga. Tolonglah dikasih murah banget nih. Ini mau buat basar seluruh paguyuban dengan satu barang yang sama. Dan bukan hanya satu barang, masing-masing toko itu memiliki satu keunikan tersendiri ya, programnya toko masing-masing. Jadi kreativitas toko masing-masing itu ada sendiri. Seperti itu, barangnya mudah didapat. Dan juga selain dari mitra, misalnya ada dari supplier, kita juga bisa kok minta pengajuan. Minta tolong dong pengajuan, nanti biar grupku juga bisa mendapatkan bagian, nanti akan saya bagikan ke grup supaya barangmu juga sampai mana-mana. Kamu nggak usah pakai SPG, sudahlah pakai ownernya SRC, barangmu bahkan kejual, tapi saya minta potongan harga gitu. Berarti kuncinya kalau paguyubannya solid, terus komunitasnya besar, jadi mereka juga supplier akan merasa bahwa oh iya, anggotanya juga besar gitu loh ya. Jadi ada keuntungan buat mereka juga sebenarnya. Kuncinya adalah solid dulu. Solid ya Bu ya. Kalau besar dan kecilnya itu relatif. Jadi jangan, biasanya sih kalau namanya sangkruan sekarang ya, kan dulu paguyuban gede, terus sekarang kan terus dipecah-pecah karena dari penyampaiannya dari Sampurnya mungkin kurang begitu maksimal kalau sekitar orang banyak sekali. Jadi sekarang makanya dipecah-pecah agar ada program apapun bisa tersampaikan dengan jelas dan baik. Makanya sekarang kecil-kecil. Jadi besar dan kecilnya isi paguyuban itu relatif. Yang penting adalah komitmen dan konsistennya. Solid. Ini ada pertanyaan lagi Bu, dari SRC Ready Sell and Shop. Nah, selain dari toko penjualan sampingan, apa yang mungkin bisa menarik pelanggan kekinian anak muda? Jadi kan di SRC juga dianjurkan untuk ada bisnis sampingan. Kalau dari SRC Ready Sell ini pengen minta inspirasi, jualan apa sih yang buat anak kekinian zaman sekarang itu loh Bu. Tuh, mungkin ada. Ini anak muda berarti ya, anak muda ya, kekinian ya. Nah, sekarang zamannya kopi-kopian, ya toh? Kalau kita keliling di mana kopi-kopian,
kecuali kopi plus minuman yang bertopping-topping. Kita cari di internet apa sih yang bikin menarik, topping-toppingan itu apa, aneka seninya ya, pelayanannya dan lain-lain itu dicampur aduk jadi satu. Nah, sajikan dengan khasnya SRC, kopi-kopian, bisa jadi kopi-kopian plus minuman plus topping ya. Lalu yang kedua itu apa namanya? Sekarang kan banyak sekali yang iklan lewat media sosial ya. Tapi banyak yang ya biasa-biasa aja gambarnya gitu, nggak menarik. Misalnya kita bikin suatu makanan atau menawarkan baju atau tas atau apa dagangan kita, snack gitu ya. Tapi gambarnya kurang menarik. Nah, itu kita bisa membuat jasa untuk mendesain, apa itu namanya? Foto produk kayak gitu-gitu Bu ya. Ya itu. Nah, seperti itu. Mungkin bisa ya untuk anak muda. Anak muda itu sekarang kan pinter-pinter banget ya. Betul. Jadi usaha yang sekarang lagi hits itu minuman ya, terutama Bu ya, minuman kopi atau minuman kopi-kopian. Kopi-kopian. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin dia kan mengalami kondisi pandemi dari SRC Yania. Jadi kalau masa seperti ini tuh kalau tokonya ada karyawan itu kita akan tetap mempertahankan karyawan dengan terobosan tertentu atau merumahkan karyawan. Kalau SRC ACDC ada karyawannya ya Bu ya? Ada. Nah, itu ada karyawan saya. Ya. Kalau di dalam SRC ini kan saling tolong menolong. Sebisa mungkin kita memberdayakan masyarakat di sekitar untuk tidak lesu, membangun perekonomian, malah justru membantu ya dari SRC ini. Mereka jangan sampai lesu, jangan sampai terpuruk. Ada yang dirumahkan kan banyak sekali tuh yang dirumahkan, terus di PHK. Nah, jangan sampai mereka merasakan terus putus pengharapan. Justru dari kita itu merangkul. Kalau ada karyawan yang mungkin baru ya, tadi pertanyaannya ya, Mak. Ada karyawan di toko kita belum menjadi karyawan tetap. Atau dipertahankan atau dipertahankan. Nah, kebetulan di tempat saya juga ngalami ya. Karyawan saya 3, yang satu adalah baru ya. Namun bukanya dulu jam 11 jam dulu. Namun dalam keadaan COVID sekarang ini saya 8 sampai 9 jam saja buka. Jadi satu shift ya, satu shift. Seringnya 8 jam. Nah, dari 8 jam kalau 3 orang itu merasa kebanyakan orang ya. Nah, dari situ dibikin shift, tapi jangan merumahkan, kasihan mereka. Jadi dibikin shift. Kalau biasanya di tempat saya itu 6 hari kerja, saya bikin 4 hari kerja. 4 hari kerja berarti yang 2 hari istirahat dong. Yang 2 hari kita tetap memberikan uang makan. Karena apa? Karena mereka adalah tetap menjadi ikatan karyawan kita. Jadi jangan sampai 0. Mereka tetap harus mendapat makan. Dari mana? Dari kita. Toh mereka sudah membantu kita. Nah, itu kalau untuk yang jadi berselang-seling 4 hari kerja itu bergantian, diatur jadwalnya. Dan kalau libur dan hari Minggu tempat saya tutup sih. Iya. Berarti selama dia libur 2 hari itu tetap dapat uang makan gitu, Bu. Yes, ya. Jangan sampai mereka terus bingung hari ini aku makan apa. Jangan, kasihan. Iya. Justru kita harusnya membantu. Bu, untuk nutup nih, kan pertanyaan dari teman-teman sebenarnya masih banyak sekali, cuman kita juga terbatas dengan waktu. Nanti mungkin di lain kesempatan saya bisa nyambung lagi dengan jenengan, karena ngobrol bentar aja masukannya sampai penuh kepala saya. Pesan buat penyemangat teman-teman SRC di area Kediri untuk melewati masa-masa sekarang. Iya, kalau tipsnya tadi sudah disampaikan ya, tipsnya mungkin pesannya kita sebagai SRC yang sudah mendapat pembinaan dulunya seperti apa, sekarang seperti apa, itu kenakan jas merah.
jangan pernah melupakan sejarah. Itu pesan saya, satu. Yang kedua, SRC itu kedepannya pasti menjadi semakin banyak ya, semakin banyak ya, tambah. Apalagi kalau banyak orang itu melihat, wah sekarang SRC-nya hebat banget, tetangga-tetangga, terus supplier juga, wah SRC itu begitu solidnya, luar biasa. Nah, dari situ kita harus menjaga nama baik SRC. Ya, menjaga nama baik. Artinya dalam menyampaikan bahasa, mengutarakan atau melayani pelanggan itu dengan sangat baik itu. Lalu yang ke 1, 2. Ketiga. Kayaknya, yang ketiga gini. Ini dadakan nih saya jadi agak bingung. SRC itu dengan semakin saya kalau boleh SRC di bersampingan SRC jaraknya makin lama makin dekat. Nah, jadikanlah itu bukan suatu persaingan, namun suatu kreatif dalam menyajikan menu atau program-programnya di toko masing-masing. Katakanlah seperti ini, toko si A itu memberikan menu nasi Padang, toko B memberikan menu gudeg Jogja, misalnya seperti itu. Otomatis pelanggan akan menuju ke kesukaannya. Aku biasanya suka gudeg Jogja, maka dia akan menuju ke gudeg Jogja. Aku biasanya suka nasi Padang, maka dia akan menuju ke nasi Padang. Jadi dengan demikian SRC tetap kreatif dan tetap bersatu. Tidak ada satu perpecahan atau persaingan sesama SRC. Siap. Kalau bisa saling menguatkan ya Bu ya. Betul, saling menolong itu harus. Bu, terima kasih. Tapi sebelum kita selesai, kita ada tamu istimewa dari HMS. Jadi ada Bapak manajer SRC, Bapak Kamdani. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Matur nuwun Mas Sony. Halo Ibu, Bapak-bapak dan Ibu. Halo Bu Sukma. Udah kangen ya Bu ya, lama gak ketemu. Bentar, harus pelan-pelan munculnya Bu kalau pakai MS Team. Halo Bu. Halo, baik Ibu. Bu Sukma sehat? Bapak dan Ibu semua sehat? Mas Sony sehat? Alhamdulillah. Terima kasih waktunya ya Bu Sukma, sudah mau berbagi. Terima kasih juga saya mendapat kepercayaan untuk bisa berbagi bersama. Amin, amin. Dari tadi saya dengerin Ibu Sukma loh, dari jam 3 itu. Oke, Bapak dan Ibu, sahabat SRC di Kediri, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Camdani, saya dari kantor pusat di Surabaya. Saat ini kebetulan diberikan kepercayaan untuk memegang SRC dan mitra. Mungkin sama Bu Sukma, alhamdulillah udah sering banget ketemu ya Bu, sampai kangen juga. Yes. Tuh. Yeah. Sebelumnya terima kasih juga buat Pak Taufik, manajer area Kediri, Pak Farid juga udah hadir juga kalau nggak salah, sama Pak Fahmi dan teman-teman tim HMS Kediri, beserta juga Bapak dan Ibu sahabat hebat SRC di Kediri. Itu salam kenal dari saya Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa bergabung hari ini bersama Bapak dan Ibu yang tercinta sahabat hebat SRC di Kediri. Dan saya tadi dalam hampir sesi 1 jam dari Bu Sukma saya mengikuti terus apa yang beliau sampaikan, dan memang ilmu dari Bu Sukma selalu terupdate lah, karena saya sering mengikuti lah Bu Sukma kalau ngajarin ke SRC yang lainnya gitu. Sungguh beruntung sekali bisa menghadirkan Bu Sukma di acara sore hari ini. Itu, dan harapannya bisa diambil manfaatnya dari beliau, karena benar kata beliau tadi, apa yang kita punya harus kita bagikan. Kemudian dengan adanya paguyuban itu lebih mempersolid juga. Bu Sukma itu bukan siapa-siapa Pak dan Ibu. Bu Sukma itu adalah keluarga besar kita juga, keluarga besar SRC juga gitu. Jadi artinya kan ini salah satu contoh pentingnya paguyuban, pentingnya kita guyub bersama-sama, saling berbagi ilmu.
dan jangan pernah khawatir. Yang tadi Bu Sukma juga sempat sebutkan, saya sangat setuju sekali. Jangan pernah khawatir, semakin lama semakin banyak toko SRC kita. Itu adalah bagian dari kekuatan kita sebenarnya. Bagian dari kekuatan kita, bagian dari tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk berbagi. Bapak dan Ibu, mungkin saya menyoroti sedikit juga pentingnya kenapa kita harus bersama-sama, karena suatu saat pasti ada momen kita membutuhkan yang lain juga. Kita nggak bisa hidup sendiri, gitu. Makanya saling berbagi, saling bersama, kemudian saling menularkan ilmu itu penting sekali untuk Bapak dan Ibu semua. Ya, salah satunya sore ini ya Bu Sukma, terima kasih banyak Bu, sekali lagi matur nuwun. Terima kasih, sama-sama. Kita bisa ketemu ya, ketemu dengan Bapak yang Ibu juga dalam momen seperti ini. Dan saya yakin nanti Bu Sukma lain di Kediri pasti ada lah. Amin. Baik Bu Sukma maupun Pak Sukma. Amin. Amin. Gitu. Amin. Ya. Halo Mas Fahmi, udah senyumnya cerah sekali. Mas Taufik. Gitu. Selamat. Pak Sony, saya. Halo Pak Farid. Terima kasih waktunya. Oke, kurang lebih dari saya seperti itu aja. Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu, tetap kompak. Saya yakin nanti akan semakin maju SRC di Kediri. Beserta mitranya tentunya untuk maju bersama menjadi lebih baik. Gitu. Monggo Mas Sony, saya kembalikan waktunya lagi. Terima kasih banyak Pak Jam. Oke. Bu Sukma. Terima kasih Pak Jam. Ya. Mungkin dialog antara kita berdua sudah cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kedepannya kita bisa sharing lagi lebih banyak dengan teman-teman bahkan di seluruh penjuru Indonesia kalau bisa ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak. Mungkin saya minta ke Pak Yudi, mungkin bisa dibuka semua ya, unmute semua aja dari teman-teman biar bisa saling menyapa sebentar aja, enggak apa-apa ya. Boleh Mas. Ya, monggo silakan mau yang menyampaikan langsung ke Bu Sukma, monggo, beliau sangat inspiratif sekali. Halo, siapa saja? Halo, saya senang, I love you. Halo, saya senang sekali, saya merasa terharu sekali bisa berada di sini. Kepengin sekali ya. Pengen berada di situ, tapi apa daya ya keadaan seperti ini. Bukan berarti ulangi, kita tetap bisa bertemu ya. Halo, selamat dari Dari mana? Suatu saat kita akan ketemu ya. Ya, dari Dinamik Muhammad Jajar Bu Sukma. Salam kenal ya Bu Sukma ya. Sekali, senang sekali. Terima kasih banyak. Tetap semangat dalam keadaan yang seperti ini. Tularkan untuk yang lain ya. Acara kita sudah selesai. Kembali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sukma atas ilmu, motivasi, dan semangatnya. Juga Bapak-Bapak Ibu dari HMS atas supportnya. Dan teman-teman SRC semuanya di area Kediri. Semoga acara kali ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Agar SRC kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat, tetap solid, nggih. Matur